Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sejumlah lokasi di kota Kendari. Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kunjungan langsung ke wilayah Kecamatan Tanjung Priok. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar doa bersama dalam rangka menyongsong peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026. Di informasi pertama, pemirsa, tim Tiger Reskrim Polsek Tambora bersama tim Resmob dan Jatanras Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus kematian seorang perempuan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial ES yang merupakan suami siri korban berhasil diamankan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seorang perempuan berinisial R berusia 40 tahun ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Jalan Padamulya 8, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Polsek Tambora dan Polres Metro Jakarta Barat segera melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Kasus ini terungkap setelah anak korban menyampaikan kepada tetangga bahwa sang ibu diduga dicekik oleh ayahnya. Informasi tersebut kemudian diteruskan oleh warga dan ketua RT kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan sejumlah saksi, kecurigaan penyidik mengarah kepada seorang pria berinisial ES yang merupakan suami siri korban. Terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora. Untuk pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap istri sirinya sudah kami amankan dan sudah kami amankan di Polsek Tambora, dan untuk proses penangkapannya kami mengamankan pelaku tersebut di sekitaran TKP. Untuk proses penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku tersebut. Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga, dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban. Untuk pelaku berinisial ES dan berumur 31 tahun. Dan untuk motifnya dari pembunuhan tersebut masih kami dalami. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum dan autopsi. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara profesional dan tuntas. Penyidik masih terus mendalami motif serta mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Polsek Tinanggea, Polres Konawe Selatan kembali mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Melalui mekanisme restoratif justice, kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Lasuai berhasil diselesaikan secara damai dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Polsek Tinanggea, Polres Konawe Selatan memfasilitasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme restoratif justice yang dilaksanakan di Mapolsek Tinanggea. Perkara ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang masuk beberapa waktu lalu.
Proses penyelesaian dipimpin langsung Kapolsek Tinanggea, Ibtu Sucipto, bersama personil Polsek Tinanggea. Kegiatan dihadiri oleh pelaku dan korban, keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat, serta penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur kekeluargaan. Pelaku mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Sebagai bagian dari kesepakatan damai, korban menerima permintaan maaf tersebut dan pelaku bersedia memberikan ganti kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, pihak korban menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ke proses hukum selanjutnya. Penyelesaian dilakukan sesuai prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan di tengah masyarakat. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjadi wujud komitmen Polsek Tinanggea dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis, profesional, dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari Humas Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sejumlah lokasi di kota Kendari. Seorang residivis berinisial SU berhasil ditangkap setelah diduga melakukan aksi pembobolan konter BRI Link dan sejumlah TKP lainnya. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang karyawan BRI Link berinisial NA yang menjadi korban pencurian di tempat usahanya. Saat itu korban meninggalkan konter untuk menuju kamar kecil dan lupa mengunci pintu konter. Ketika kembali, korban mendapati laci penyimpanan uang dalam keadaan terbuka dan uang modal usaha telah hilang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polresta Kendari melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Tim URC Boser 77 yang dibantu tim Intel Mobsat Brimob Polda Sultra kemudian melakukan pencarian intensif terhadap tersangka. Pelaku berhasil diamankan di kawasan Jalan Abeli, Kelurahan Peto Aha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Polisi kemudian membawanya ke Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kondisi konter mini ATM atau BRI Link yang sedang sepi dan ditinggalkan karyawannya. Pelaku kemudian mengambil uang yang tersimpan di dalam laci dan menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pribadi. Penyidik mengungkap aksi pencurian ini bukan yang pertama. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana serupa sebanyak 5 kali di wilayah hukum Polresta Kendari. Pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian elektronik yang pernah diproses hukum pada tahun 2005 dan 2021. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polresta Kendari dalam menindak tegas pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kepolisian juga mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keamanan tempat usaha maupun lingkungan sekitarnya. Dari Humas Polresta Kendari, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Pedurungan, Kota Semarang. Kasus ini sempat meresahkan warga karena pelaku menggunakan modus mengaku sebagai anggota Polri. Dalam menjalankan aksinya, modus tersebut digunakan untuk meyakinkan korban sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 di salah satu kos-kosan di Muktiharjo, Pedurungan. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan modus mengaku sebagai anggota kepolisian untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum akhirnya melakukan perampasan kendaraan bermotor dengan disertai ancaman dan juga menggunakan benda yang menyerupai senjata api. Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengamankan salah satu pelaku, inisial AJ, berumur 32 tahun, merupakan warga Tembalang, Kota Semarang. Di salah satu hotel di wilayah Bandungan, Semarang. Dengan barang bukti yang diamankan, unit sepeda motor merek Honda Beat milik pelaku dan juga satu handphone merek Vivo milik korban
Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan terhadap salah satu rekan pelaku yang identitasnya sudah kami ketahui. Untuk pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan juga akan dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan maksimal hukuman 9 tahun penjara. Dan juga kami menghimbau dan tegaskan bahwa pelaku bukanlah anggota Polri. Modus yang dilakukan sebagai anggota Polri adalah untuk memperdayai korban untuk menyerahkan barang milik korban kepada pelaku. Pengungkapan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polrestabes Semarang dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, serta akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan yang meresahkan. Dan kami juga mengajak kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui atau mengalami satu tindak pidana sehingga dapat kita tindak lanjuti secara cepat. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Sara, petugas NTMC Korlantas Polri. Baik, terima kasih. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri pada siang hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun juga Fatmawati dalam keadaan ramai lancar. Hanya terdapat antrian kendaraan pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk harap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop, serta harap berhati-hati terhadap adanya pertemuan arus kendaraan pada kawasan ini. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk dan juga Cawang juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Antrian kendaraan kembali hanya terjadi menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap berhati-hati terhadap banyaknya angkutan berat yang melintasi kawasan ini dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Semarang juga dalam keadaan relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap menurunkan batas aman kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yaitu pasar dan yang cenderung memakan bahu jalan, juga antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area pasar tersebut. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Jakarta akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai lancar, ataupun dari arah Selawi akan mengarah ke Semarang dan Tegal Kota juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda dan tidak lupa juga untuk membawa kelengkapan surat-surat selama berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Presisi siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.